banget. Udah gitu nurut-nurut banget sama si pemiliknya. Oh, ini ternyata sugar glider, teman. Itu loh, binatang berkantung yang biasanya sih lebih aktif di malam hari atau hewan nokturnal. Tapi kok ini lagi diajak main siang-siang begini? Tuh, pakai acara manjat rantai dan loncat-loncat segala. Lucu banget sih kalian. Dengar kabar si sugar glider ini mau diikutkan kontes. Jadi aktivitas ini merupakan latihan rutin yang dilakukan pemilik atau owner si sugar glider. Penasaran kan? Pengen main lebih lama bareng si sugar glider? Jangan kemana-mana ya, tetap bareng Unyil aja di sini. Mantap. Wah, tempat tidur Omen ada yang nempatin tuh. Aduh, dasar embul. Ini kan bukan buat tidur embul. Unyil kerjain ayo Men, sana loncat ke embul. Embul pasti kaget ketakutan. Aduh, apaan sih nih? Ganggu tidur siang Bul aja. Wah, apaan nih? Wah. Tolong Bul. Pakai nyangkut segala sini kaki. Hewan bernama Latin Petaurus breviceps ini hidup secara liar di alam, teman. Mereka banyak dijumpai di Indonesia, Australia, dan Papua. Ternyata hewan ini juga bisa menjadi peliharaan yang menggemaskan. Komunitas pecinta sugar glider pun tumbuh di kota-kota besar. Ya, seperti di Surabaya ini nih. Komunitas yang beranggotakan lebih dari 25 orang ini setiap minggunya selalu kumpul. Nah, kebetulan nih, sekarang mereka lagi kumpul di salah satu rumah anggota komunitas pecinta sugar glider. Kok sampai manjat-manjat rantai begitu ya si sugar glidernya? Wah, mau kabur ya? Ternyata bukan, Deng. Aktivitas ini merupakan kegiatan latihan untuk si sugar glider yang nantinya akan diikutkan kontes ketangkasan. Tuh, lihat, sugar glider milik Mas Alfian ini sudah jago manjat rantainya. Nah, sugar glider jenis klasik grey ini sedang dilatih untuk diikutkan kontes Glide to Owner. Jadi, si sugar glider disimpan di atas kayu ini. Dan hop, loncat deh dia ke si pemiliknya. Wah, keren banget. Gak semua sugar glider bisa melakukan hal ini loh, teman. Harus dilatih secara teratur. Dan pastinya sugar glider hanya akan nurut ke si pemiliknya yang asli. Di alam liar sana, sugar glider bisa melompat dari pohon ke pohon hingga jangkauan 5 meter. Sedangkan jika dilatih seperti ini, sudah bisa loncat ke pemiliknya saja. Sudah keren banget tuh. Jangkauan maksimalnya bisa 1 meter. Ada yang berbeda dari warna si sugar glider yang satu ini loh. Warnanya putih. Wih, lucu ya. Kalau yang ini termasuk ke dalam jenis logistik. Harga jualnya juga lumayan loh. Bisa di atas 7 juta rupiah per ekornya. Itu juga yang masih bayi. Wih, mahal juga ya kamu. Tuh, makannya lahap banget kayaknya. Menu cemilan yang diberikan untuk siang ini adalah ulat Hongkong dan stik ikan. Yummy. Ternyata sugar glider yang satu ini sedang hamil. Wah, pantas saja makannya banyak. Teman, tahu nggak kalau si sugar glider ini termasuk ke dalam hewan mamalia marsupial, yaitu jenis hewan berkantung dan menyusui. Ya, seperti kanguru lah. Masa hamil hewan ini sangat singkat, hanya 12 hari. Setelah itu, si bayi sugar glider akan dengan sendirinya keluar dari perut induk dan masuk ke dalam kantung induknya. Nah, di dalam kantung inilah bayi sugar glider dirawat oleh induknya selama berbulan-bulan hingga dewasa. Lagi ngapain nih, Nyil? Masih main-main sama tuh binatang? Ini namanya Oman dan Eman, Bul. Mereka juga punya nama. Nih, Unyil lagi ngasih makan siang nih buat mereka. Cemen. Ngasih makan siang begitu doang. Nih,
Gini nih caranya. Sana. Bus. Aduh. Jangan bul digigit, Nil. Bul sotoy sih. Sudah jelas-jelas Unyil kasih nampan buat mereka makan. Malah pakai tangan. Bagi teman-teman yang berniat untuk memelihara sugar glider, proses perawatannya juga gampang loh, alias nggak ribet. Yang harus rutin dilakukan hanyalah memberi makan dan membersihkan kandang mereka dan membuat pos atau tempat tidur mereka. Makanan utama yang biasa diberikan oleh para owner seperti ini nih, bubur bayi. Cara buatnya juga gampang, tinggal campur saja serbuk bubur bayinya dengan air. Aduk-aduk, selesai deh. Sekarang kita lanjut ganti posnya yuk. Pergantian pos dilakukan 2 kali sehari. Kalau posnya sudah penuh dengan kotoran, ya harus diganti, kan biar sehat. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Tuh, sudah ada lebih dari 50 peserta yang terdaftar mengikuti kontes sugar glider. Komunitas dari luar Surabaya pun ikut meramaikan event kali ini. Sudah ada 3 juri tuh yang siap menilai si sugar glider. Kriteria yang dinilai adalah dari ukuran dan berat badannya, kemudian kebersihan, lalu penilaian karakter. Apakah si sugar glider ini jinak atau tidak? Jurinya pun juga nggak main-main. Ada dari perwakilan dokter hewan dan perwakilan kebun binatang. Dan yang pasti ada juga juri yang sekaligus pembina komunitas pecinta sugar glider Indonesia. Nih, Ibu Jenny namanya. Selain kontes, ada juga nih adu ketangkasan antar sugar glider. Tuh, ada yang lagi lomba panjat rantai. Pada lomba ini siapa yang menyentuh rantai bagian atas paling dulu, dialah pemenangnya. Beda lagi dengan lomba yang satu ini nih, namanya Glad to Owner. Jadi siapa yang sugar glidernya paling nurut ke pemiliknya, dialah pemenangnya. Kalau yang nggak dilatih sih, ya bakal lama jadinya. Jangankan loncat ke pemiliknya, denger juga enggak tuh dia. Nah, ngomongin soal bulu entok, Unyil jadi ingat nih dengan pabrik shuttlecock yang ada di Nganjuk, Jawa Timur. Di pabrik ini, shuttlecock sudah diproduksi menggunakan alat-alat modern loh. Keren kan? Let's go! Kita langsung ke pabriknya. Pembuatan shuttlecock dimulai dengan memilah bulu-bulu yang masih bagus dengan yang sudah rusak. Bulu-bulu entok ini diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan mengumpulkan langsung dari peternak lokal atau dengan mendatangkan bulu impor dari Taiwan. Proses selanjutnya adalah pemotongan bulu menggunakan alat cetakan khusus. Fungsi dari alat ini adalah untuk menghasilkan potongan bulu dengan bentuk dan ukuran yang seragam. Luruskan bulu entok yang sudah dipotong dengan alat pres. Karena bentuk bulu yang bengkok dikhawatirkan bisa mengganggu arah pergerakan shuttlecock saat di udara. Masuk ke tahap selanjutnya ya, menyiapkan dop atau bagian kepala shuttlecock. Lubangi dop di sekeliling tepinya menggunakan bor. Fungsi dari lubang-lubang ini nantinya adalah sebagai tempat untuk memasang bulu-bulu entok. Dop shuttlecock ini berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 25 sampai 28 mm. Umumnya terbuat dari bahan kayu lunak mirip spons. Dop yang digunakan ini juga masih diimpor langsung dari Taiwan karena bahan baku kayunya tidak ada di Indonesia. Lumayan nih, dapat bulu entok lagi. Bisa dijadiin shuttlecock yang banyak nih. Asik. Entok. Apa Oga? Ngapain sih sembunyi di situ? Ngagetin aja. Aduh, Den Unyil tuh yang gangguin tidur. Pak Oga kan capek, Den. Lagi pengen istirahat. Iya, tapi
Tapi jangan tidur di sini juga kali, Pak. Ini kan bukan tempat tidur, Pak Oga. Bulu entok ini mau dibikin shuttlecock. Oh, bukan buat kasur ya, Den? Habis bulu entoknya anget sih, Den. Dasar. Pak Oga tukang tidur nih. Ah. Selanjutnya adalah proses pemasangan bulu pada dop. Berdasarkan peraturan Badminton World Federation atau BWF, jumlah bulu pada shuttlecock standar internasional adalah 16 helai. Agar melekat kuat, bagian pangkal bulu harus kita lem dengan dop supaya bulunya tidak mudah goyah dan lepas. Proses pengeleman di pabrik ini sudah menggunakan mesin otomatis, sehingga pengerjaannya lebih cepat dan hasilnya pun lebih rapi. Setelah lemnya kering, ikat bulu-bulu pada shuttlecock ini dengan benang menggunakan mesin jahit khusus. Ikatan benang ini juga berfungsi menjaga jarak antar bulu agar tetap sama, sehingga pergerakan shuttlecock pun jadi lebih seimbang. Lanjut, cetak shuttlecock menggunakan cetakan plastik supaya bagian ekornya membentuk lingkaran dengan diameter antara 58 hingga 68 mm. Selanjutnya, benang pengikat bulu pada shuttlecock diberi lem sampai menjadi kaku dan mengeras. Fungsi pemberian lem ini selain untuk memberi kekuatan, juga untuk menjaga bentuk shuttlecock yang sudah dicetak agar tidak berubah lagi. Setelah shuttlecocknya jadi, bagian quality control akan melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap shuttlecock yang dianggap kurang sempurna. Proses perbaikan dilakukan dengan mengganti bulu yang rusak atau mengganti ikatan benang yang kurang pas. Oke, sekarang saatnya menguji shuttlecock yang sudah jadi menggunakan pelontar otomatis. Pengujian ini untuk melihat pergerakan shuttlecock saat dipukul, karena pergerakan inilah yang akan menentukan kualitas sebuah shuttlecock. Semakin seimbang pergerakan shuttlecock, maka kualitasnya pun juga semakin bagus. Untuk membedakan kualitas shuttlecock ini, biasanya ditandai dengan pemberian label warna pada bagian dop atau kepala shuttlecocknya. Untuk shuttlecock kualitas paling bagus diberi label warna biru dan dijual seharga Rp54.000 per lusinnya. Sedangkan untuk kualitas di bawahnya diberi label warna hitam dengan harga beda tipis, yaitu Rp52.000 per lusin. Wih, ada pertandingan bulu tangkis seru nih antara juara bertahan Farid melawan penantangnya Arvin. Kira-kira siapa tuh yang akan menang? Ayo, keluarkan smashnya. Olahraga bulu tangkis memang salah satu jenis olahraga yang sangat populer di Indonesia. Karena bulu tangkis ini sangat mudah dan bisa dimainkan di mana saja. Aduh, jualan kok udah dari pagi masih belum laku juga. Pak Oga ngapain sih bengong sendirian di sini? Wah, pas banget nih ada Den Unyil. Den Unyil, mau beli kok nggak Den? Ini nih Den nih, kok ini pernah dipakai sama atlet bulu tangkis Bambang Pamungkas Den. Wah, dijamin bagus kualitasnya. Bambang Pamungkas kan pemain bola, Pak Oga, bukan pemain bulu tangkis. Lagian kalau kok warna putih begitu sih sudah biasa. Nih, Unyil punya kok rainbow, warnanya macem-macem. Tuh. Ya ampun, pantesan aja kok bikinan Pak Oga gak ada yang beli. Kalah sih sama kok rainbow. Aduh, gagal lagi deh bisnis Pak Oga. Kalau olahan singkong dan kentang yang ini gak kalah uniknya. Mempunyai perpaduan yang kaya rasa, ditambah dengan bisa kau dapat di laptop si Unyil. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Camilan yang satu ini gak kalah uniknya loh.
perpaduan antara matcha dengan olahan singkong dan kentang yang rasanya so yummy banget. Di antaranya adalah cassava dan potato matcha yang semua bahan bakunya adalah hasil alam dari sekitar kita. Matcha merupakan teh hijau berbentuk bubuk yang dibuat dengan cara menggiling teh hijau hingga halus seperti tepung. Penggemar teh hijau bubuk ini cukup banyak loh. Saking banyaknya, aneka olahan makanan dengan campuran matcha pun bermunculan. Wah, Raka, Raffi, dan Haikal doyan apa lapar tuh. Nah, penasaran kan sama rasanya? Biar makin penasaran lagi, kita lihat cara membuatnya yuk. Come on. Hei. Enak juga jalan-jalan naik onta. Berasa jadi juragan minyak ala Timur Tengah. Kenapa nih si onta? Aduh. Denunyil, lihat onta Pauga nggak? Tadi lewat sini nih. Ah, onta pak? Nggak lihat tuh. Memangnya si onta nggak bilang mau kemana pak? Ya, emangnya Pauga ngerti bahasa onta? Hah? Udah Pauga ngejar si onta dulu. Tempat produksinya dikenal dengan nama Dago Tea House yang berlokasikan di Taman Budaya Bandung, Jawa Barat. Nah, pertama kita buat potato chip matchanya. Pembuatannya cukup mudah loh. Mulanya lelehkan coklat putih terlebih dahulu. Penggunaan coklat putih supaya dapat menonjolkan warna hijau alami dari matcha powdernya. Campurkan matcha ke dalam lelehan coklat. Penggunaan bubuk matchanya cukup banyak. Selain untuk memperkuat rasanya, juga sebagai pewarna alami. Khasiat matcha bagi kesehatan sudah tidak diragukan lagi. Kandungan antioksidannya mampu memberantas kanker loh. Matcha juga dapat meningkatkan energi dan mudah diaplikasikan ke dalam resep makanan dan minuman. Wah, cantik kan warnanya? Come on, celupkan potato chip atau keripik kentangnya ke dalam coklat matcha. Celupkan satu persatu ya, dan cukup setengah bagian saja agar seimbang rasa matcha dan kentangnya. Biar makin cantik, taburi genmaicha di atasnya. Merupakan teh hijau yang dikombinasikan dengan beras panggang. Genmaicha memiliki kandungan kolagen yang tinggi loh. Oke, simpan ke dalam lemari es supaya coklat matchanya membeku. Mudah kan membuatnya? Bayang dong gimana rasanya keripik kentang renyah berpadu coklat matcha. Nyam nyam nyam. Biar di KTPU-nya cuman semprit, tapi Aye bisa panen teh juga di halaman rumah sendiri. Dah, suara apaan tuh? Bujuk dah, onta sapa tuh. Hus, sono, pergi sono, hus. Dah, kagak mau pergi juga. Waduh, abis dah punte Aye. Nah, itu dia si onta. Woi, onta, tungguin Oga. Woi. Makan di keranjang. Aduh. Waduh, malah kena si botak. Keranjang siapa sih ini? Maaf ya, Ga. Niatnya mau melempar si onta. Agak rampok IP. Si onta jadi kabur lagi kan tuh. Alright, kita buat produk inovasi selanjutnya ya. Kali ini singkong sebagai bahan utamanya. Kukus sampai matang dan empuk. Tidak ada jenis khusus dalam penggunaan singkongnya. Yang penting singkong yang sudah masak di pohonnya. Sip, haluskan singkong kukusnya dengan cara menumbuknya. Jangan lupa bersihkan seratnya yang berada pada bagian tengah singkong. Tambahkan juga bubuk matcha dan gula pasir sebagai pemanis. Tumbuk sampai semua bahan tercampur rata. Singkong atau cassava memang cocok diolah menjadi camilan karena kandungan lemak pada singkong sangat rendah. Jadi nggak usah takut gemuk ya. Oke, ratakan adonan cassava matchanya pada loyang. Simpan pada lemari pendingin selama setengah jam sampai membeku. Biar makin mantap lagi, siapkan coklat matcha juga.
cassava matcha yang sudah beku siap dipotong-potong deh. Nah, celupkan potongan cassava ke dalam coklat matcha. Lumuri sampai merata. Sip, diamkan sebentar saja sampai coklat membeku. Let's go, kita kemas potato dan cassava matchanya yuk. Untuk potato chips, kemas ke dalam toples plastik. Susun rapi hingga toples penuh. Sedangkan cassava matchanya kemas ke dalam aluminium foil. Lalu siling atau rekatkan untuk menjaga kualitasnya. Nah, potato chip matchanya dibanderol dengan harga Rp30.000 per toplesnya. Sedangkan cassava matcha dibanderol Rp10.000 saja. You wanna try? Seger banget nih tehnya, Po. Mantep ya, Nyil. Ayo deh, nambah lagi sampai kembung. Boy Pe. Oga minta minum dong. Nih, Ga, minum. Capek bener Romani abis nguber ontak. Iya, Mpok. Makasih ya. Ih, apaan nih, Pok? Kok pahit Itu sih? namanya teh hijau, Pak. Lebih bagus minumnya tanpa gula. Soalnya khasiatnya banyak banget tuh. Kalau mau manis, lihat Ai aja, Ga. Ya, malah tambah sepuluh. Topsi Unyil. Gila Topsi Unyil, kita belajar bersama. Kalau yang ini pasti lahap deh dimakannya. Ini dia yang namanya karkual pizza. Bentuk dan warnanya seperti gosong, teman. Saksikan liputannya di laptop si Unyil hari Selasa, 13 Oktober 2015, jam 12.35 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7.